Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Dwi Puspa Ayu dari kelas 11.5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu air. Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi. Dan tanpa air, kehidupan seperti yang kita kenal saat ini tidak mungkin ada. Maka dari itu, mari kita eksplorasi bersama mengapa air sangat berharga. Air adalah elemen esensial bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Setiap makhluk hidup dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air mendukung proses biologis seperti fotosintesis pada tumbuhan, pencernaan pada hewan dan manusia, serta sirkulasi darah dalam tubuh. Selain itu, air berfungsi sebagai medium transportasi untuk nutrisi dan zat sisa dalam tubuh. Tanpa air, tidak ada pertumbuhan tanaman, tidak ada produksi makanan, dan tidak ada proses metabolisme yang berlangsung. Sekitar 71% dari permukaan bumi ditutupi oleh air, namun sebenarnya mewakili 0,05% massa bumi. Total volume air yang ada di bumi mendekati sekitar 1,386 miliar kilometer kubik atau 333 juta mil kubik. Dari volume sebanyak 97,5% adalah air asin dan 2,5% adalah air tawar. Dari 2,5% tersebut, sebagian besar terkurung dalam es dan salju, sehingga hanya sekitar 1% dari air tawar yang dapat diakses untuk kebutuhan manusia. Air tawar yang diakses ini terdistribusi dalam bentuk sungai, danau, dan akuifer. Penggunaan yang bijak sangat penting karena sumber-sumber ini terbatas dan terancam oleh pencemaran dan perubahan iklim. Air memiliki keunikan luar biasa karena kemampuannya untuk berada dalam 3 bentuk materi, yaitu padat, cair, dan gas, pada rentang suhu yang kecil, yaitu dari 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemampuan ini memungkinkan air untuk berpartisipasi secara aktif dalam siklus hidrologi yang sangat krusial bagi kehidupan di bumi. Selain itu, air memiliki kapasitas panas spesifik yang tinggi, sekitar 4,18 Joule energi untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius, sehingga dapat menyerap dan melepaskan energi secara efisien, menjaga suhu lingkungan tetap stabil. Tegangan permukaan yang tinggi memungkinkan air membentuk tetesan dan berperan dalam proses biologis seperti transpirasi, serta kemampuannya sebagai pelarut universal memungkinkan larutnya berbagai zat yang mendukung berbagai proses kimiawi dan biologis. Keunikan-keunikan ini menjadikan air sebagai elemen esensial yang mendukung kehidupan dan mempengaruhi iklim serta ekosistem di bumi. Air juga memainkan peran krusial dalam regulasi suhu bumi melalui proses evaporasi dan kondensasi. Ketika air menguap dari lautan dan permukaan tanah, ia membawa energi panas yang kemudian menyebar ke atmosfer. Proses ini berkontribusi pada pengaturan suhu lokal dan keseimbangan suhu global. Uap air yang naik kemudian mengalami kondensasi untuk membentuk awan dan akhirnya turun sebagai hujan yang membawa kembali energi ke permukaan bumi. Selain itu, kemampuan air untuk menyerap dan melepaskan panas secara perlahan membantu menjaga suhu lingkungan sekitar badan air tetap stabil, mempengaruhi iklim dan cuaca secara keseluruhan. Dengan proses-proses ini, air tidak hanya mengatur suhu, tetapi juga mendukung kestabilan ekosistem dan kondisi lingkungan di bumi. Air adalah simbol kehidupan dan kesucian dalam berbagai budaya dan agama. Dalam Islam, air digunakan dalam ritual penyucian seperti wudhu dan mandi janabah yang menegaskan pentingnya air dalam aspek spiritual dan kebersihan. Air juga digunakan dalam simbolisme lain seperti dalam upacara pernikahan dan pemakaman, menunjukkan perannya yang mendalam dalam kehidupan spiritual manusia. Air mengajarkan kita tentang fleksibilitas dan kekuatan. Meskipun tampak lembut, air mampu mengikis batu dan membentuk lembah melalui proses erosi yang lama. Filosofi air mengajarkan kita tentang ketahanan
ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Air yang tenang dan lembut dapat memberikan pengaruh yang besar jika digunakan dengan bijak dan konsisten, menunjukkan bahwa kekuatan yang sejati seringkali datang dari kelemah lembutan dan ketahanan. Islam menekankan pentingnya fungsi air dalam kehidupan. Air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Terdapat 4 fungsi air dalam Islam. Yang pertama, air berfungsi sebagai sumber kehidupan, asal mula dari segala makhluk hidup. Segala sesuatu yang hidup diciptakan oleh Allah dari air. Demikian pernyataan Al-Quran dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Yang kedua, air berfungsi sebagai sarana konservasi atau pemeliharaan dan perlindungan tanah. Air dapat meningkatkan kualitas tanah dari kering atau tandus menjadi subur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkan. Allah menyatakan hal ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Yang ketiga, air berfungsi sebagai sarana penyucian dan kesehatan atau sanitasi. Hal ini seperti dinyatakan Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikanmu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Untuk menghadap Allah, melakukan sholat, misalnya setiap muslim harus suci. Dan di sini, air punya peran penting, baik dalam berwudu atau agar suci dari hadas kecil, maupun mandi agar suci dari hadas besar. Yang keempat, air dijadikan sebagai simbol. Air menjadi simbol untuk surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan. Surga selalu digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang bertakwa, penuh rahmat Tuhan karena mengalir di dalamnya aneka ragam sungai. Di antaranya sungai dari air, sungai dari air susu, sungai dari arak, dan sungai dari madu. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya, mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Semoga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya air sebagai sumber kehidupan, kita dapat lebih bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.